kita bertemu lagi di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang sistem informasi berbasis komputer part 1. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep dasar manajemen informasi. Manajemen perusahaan pada umumnya mengelola 5 jenis sumber daya. Yang pertama seperti kita ketahui yaitu manusia, material, mesin, dan uang. Nah, keempat sumber daya pertama ini memiliki wujud, sedangkan sumber daya yang kelima yaitu informasi, yaitu memiliki nilai dari apa yang diwakilinya, bukan dari bentuk wujudnya. Sumber daya ini diistilahkan dengan sumber daya konseptual yang digunakan untuk menggambarkan informasi dan data. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kompleksitas aktivitas bisnis, yaitu yang pertama pengaruh ekonomi internasional. Perusahaan di seluruh dunia dipengaruhi oleh masalah ekonomi. Pengaruh ekonomi terhadap perusahaan dapat dilihat dengan adanya perbedaan nilai mata uang antar negara di dunia. Yang kedua, persaingan dunia. Perusahaan-perusahaan tidak lagi bersaing dalam wilayah geografisnya sendiri, melainkan dalam skala dunia. Dan yang ketiga, kerumitan teknologi yang semakin meningkat. Seperti dimulainya penggunaan teknologi dalam aktivitas bisnis sehari-hari, seperti penggunaan scanner di supermarket, pemesanan tiket pesawat berbasis komputer, pengambilan uang melalui ATM, dan lain sebagainya. Dan yang keempat ialah faktor batas waktu yang semakin singkat. Artinya, aktivitas bisnis berlangsung begitu cepat dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Salesman dapat menghubungi pelanggannya melalui handphone ataupun sekarang sudah banyak sekali pemesanan secara online tanpa harus bertemu tatap muka. Ada beberapa tingkatan manajemen. Peran dan keputusan yang dilakukan oleh manajer berbeda pada tingkat dan bagian atau fungsi organisasi yang berbeda pula. Berikut ini merupakan uraian dari masing-masing tingkatan manajemen dan organisasi. Yang pertama, tingkat perencanaan strategis. Lalu tingkatan yang kedua yaitu tingkat pengendalian manajemen. 5 fungsi manajemen yang dikemukakan oleh Henry Fayol. Yang pertama yaitu plan, artinya manajer merencanakan apa yang akan mereka lakukan. Yang kedua, organize, artinya manajer mengorganisasikan segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai rencana tersebut. Yang ketiga, staff, artinya manajer menyusun staf organisasi dengan sumber daya yang diperlukan. Yang keempat, direct, yaitu manajer dengan sumber daya yang ada, mereka mengarahkan untuk melaksanakan rencana tersebut. Dan yang terakhir, kontrol, artinya manajer mengendalikan sumber daya, menjaga agar tetap beroperasi secara optimal. Semua manajer, apapun tingkatan atau area bisnis mereka, melaksanakan fungsi-fungsi tersebut yang dapat dilihat pada gambar berikut ini. Gambar berikut ini menggambarkan bagaimana tingkatan manajemen dapat mempengaruhi penekanan pada berbagai fungsi manajemen. Henry Mintzberg, profesor pada McGill University Kanada, menganggap bahwa fungsi-fungsi Fayol tidak memberikan gambaran yang menyeluruh. Kemudian, Henry mengembangkan kerangka kerja yang lebih rinci yang terdiri dari 10 peran manajerial yang dimainkan oleh manajer, meliputi aktivitas antar pribadi, interpersonal, informasional, dan keputusan. Seorang manajer yang berhasil harus memiliki banyak keahlian, tetapi ada 2 keahlian yang harus mendasar yang wajib dimiliki oleh seorang manajer. Yang pertama, keahlian komunikasi. Komunikasi bisa tertulis, meliputi laporan, surat memo, dan lain-lain. Kemudian komunikasi lisan yang terjadi pada saat rapat atau menggunakan telepon, voicemail, atau berinteraksi dengan orang lain. Lalu berikutnya, keahlian pemecahan masalah. Nah, dalam proses pemecahan masalah, manajer terlibat dalam proses pengambilan keputusan, yaitu tindakan memiliki dari berbagai alternatif tindakan. Sobat Widar, cukup dulu untuk pertemuan kita bagian yang pertama. Kita bertemu lagi di part kedua berikutnya.